warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia dengan NIM 2202 5050 2045. Teknik Informatika A, mata kuliah Pemrograman Web, dosen pengampu Dedi Suwarna, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan website. Materi pengenalan website yang pertama, pengertian website, sejarah website, generasi website, jenis website, dan unsur-unsur website. Pengertian website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya, website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Ini contoh website. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL atau Uniform Resource Locator. Sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan, sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih mengaksesnya melalui URL berikut ini. Inilah tampilan website pertama kali. Inilah gambar generasi web. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Web 2.0. Web ini merupakan generasi lanjutan dari Web 0.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk memudahkan penggunaan, pertama kali diciptakan oleh Darcy DiNucci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi
berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunikasi virtual. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana menyimpan data dengan kapasitas besar. Web 4.0 sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data secara cepat. Melakukan komputasi kognitif atau upaya untuk membuat komputer meniru secara kerja otak manusia, seperti AI. Jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung dalam jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itu yang membangun halaman website statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin diubah harus merubah lewat skrip halaman HTML. Keunggulan website statis: tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun website. Proses pembuatan yang relatif cepat. Proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Kelemahan website statis: fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Ini contoh website statis. Website dinamis. Website dinamis merupakan website kontennya biasanya bersifat dinamis atau biasa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah dinamakan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung, seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan perbarui balik untuk konten ataupun informasi lain. Dapat menggunakan CMS atau Content Management System sehingga akan lebih mudah karena dibantu oleh tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangan website dinamis: membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu file web karena menggunakan berbagai teknologi plugin, dan isi konten semakin banyak menyebabkan pemuatan atau kecepatan website melambat. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain. Nama domain
atau URL merupakan alamat situs yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. 2. Hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar diakses melalui internet. 3. Platform. Tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding atau HTML, PHP database atau CMS seperti WordPress dan Joomla. 4. Konten. Merupakan isi dari website itu sendiri, bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. 5. Tampilan. Jika tampilan desain website menarik pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. SEO, Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah-langkah optimasi membuat website muncul di hasil pencarian Google hingga mendapatkan banyak traffic. Client side dan server side web programming. Client side web programming merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi silent. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Client side dan server side web programming. Server side scripting merupakan bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah telah terintegrasi oleh web engine. Inilah contohnya. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.